Balik lagi di SDBA-RTAI. Lo tahu nggak sih, di setiap kampung pasti ada satu atau dua keluarga yang bener-bener harus jungkir balik cuma buat bisa bertahan hidup. Nah, di kampung Sidokayo, nama itu adalah keluarga Pak Tono. Rumahnya kecil, berdinding papan yang catnya udah pudar, atapnya seng berkarat, dan kalau hujan turun, suara rintiknya berisik kayak irama ketukan drum tua. Tapi anehnya, rumah itu selalu hangat, bukan karena fasilitasnya, tapi karena orang-orang di dalamnya. Pak Tono sendiri udah masuk usia 40-an. Kulitnya legam terbakar matahari, urat di lengannya menonjol tanda kerja keras nggak pernah berhenti. Dia bukan orang yang punya satu pekerjaan tetap. Kadang lo bakal lihat dia di proyek bangunan, nyangkul, ngecor, angkut pasir. Besoknya mungkin lo bakal nemu dia nyusurin gang sambil dorong gerobak rongsokan. Kalau lagi sepi, dia bawa motor bututnya keliling, narik ojek siapa aja yang mau. Buat Pak Tono, nggak ada kerjaan yang terlalu hina. Selama halal dan bisa bawa pulang uang buat makan, dia gaspol. Istrinya, Buati, perempuan sederhana yang matanya selalu kelihatan lelah, tapi nggak pernah berhenti senyum. Dia tipikal emak-emak yang tangannya nggak bisa diem. Nyuci, nyapu, masak, ngurus anak, semua dijalanin dari subuh sampai tengah malam. Kadang kalau ada tetangga yang butuh, dia juga bantuin bikin kue atau jahit baju, cuma buat nambah-nambah uang belanja. Anak mereka ada 3, si sulung, Rini, duduk di bangku SMA kelas 2. Badannya mungil, tapi matanya cerdas. Tipe anak yang gak pernah minta aneh-aneh karena tahu orang tuanya lagi susah. Dia sering pulang sekolah langsung bantu emaknya di dapur atau jagain adik. Anak kedua, Siska, masih SMP kelas 1. Dia agak cerewet dan aktif, tapi dalam hati sebenarnya sayang banget sama keluarganya. Siska sering bantu nyapu halaman atau nyuci piring walau sambil ngedumel. Dan yang paling kecil, si bungsu, Bima, baru 3 tahun. Bocah ini jadi pelipur lara satu rumah. Walau kadang rewel, tawa sama ocehannya bikin suasana rumah yang sederhana itu jadi ramai dan gak sepi-sepi amat. Hidup keluarga ini memang gak gampang. Kadang buat beli beras aja harus nunggu Pak Tono dapat bayaran harian. Kalau lagi gak ada kerjaan, mereka cuma makan tempe, tahu, atau sayur dari kebun kecil di belakang rumah. Tapi anehnya, mereka nggak pernah benar-benar ngeluh. Ada rasa saling menguatkan yang bikin mereka bertahan di tengah kerasnya hidup di Sidokayo. Pagi-pagi biasanya suara ayam berkokok udah bangunin satu rumah. Buati nyalain tungku, Rini siapin air panas, Siska buru-buru mandi sebelum telat sekolah, dan Pak Tono ngelipet celana kerja, siap berangkat nyari rejeki entah di mana. Semua berjalan seperti biasa, kayak siklus yang udah mereka jalani bertahun-tahun. Di kampung ini, orang kenal Pak Tono bukan cuma sebagai bapak dari 3 anak itu, tapi juga sebagai sosok yang enggak gampang nyerah. Gak ada yang nyangka, di balik senyum ramahnya, sebenarnya ada tumpukan beban yang tiap hari dia pikul. Tapi ya namanya hidup, buat Pak Tono, selama dia masih bisa pulang ke rumah dan lihat anak-anaknya ketawa, semua capeknya kayak hilang begitu aja. Desa Sidokayo itu letaknya nyempil di kaki gunung, bro. Kalau lo mau ke sini, lo harus siap-siap ketemu jalan sempit berliku, naik turun kayak roller coaster, dan pemandangan sawah yang bikin mata adem. Dari sini ke pesisir pantai sih lumayan jauh, sekitar 2 jam naik motor kalau cuaca lagi bagus. Desa ini masih asri banget, hawanya seger, tapi ya kehidupan warganya banyak yang masih serba pas-pasan. Suatu hari, Tono dapat kabar dari temennya kalau ada proyek bikin villa di daerah pesisir. Katanya butuh tenaga tambahan dan bayaran mingguannya lumayan buat ukuran kuli. Tanpa pikir panjang, Tono langsung ngangguk setuju. Dia pamit ke istrinya, bilang kalau mungkin cuma bisa pulang seminggu sekali. Capek juga kalau harus bolak-balik tiap hari, selain itu bensin juga mahal. Istrinya ngerti meski hatinya agak berat melepas.
Minggu pertama kerja, semua masih lancar. Tono rajin, gak ngeluh, dan tiap minggu dia pulang bawa gaji mingguan, langsung diserahin ke istrinya. Tapi masuk minggu kedua, mulai ada yang beda di hati Tono. Entah kenapa rasa capek kerja keras itu kayak makin berat, tapi hasilnya gitu-gitu aja. Dalam hati dia mulai ngedumel. Hidup ini gak adil banget, gue udah banting tulang tiap hari, tapi kok nasib gak berubah-ubah? Siang itu, jam istirahat nguli, Tono jalan kaki ke pantai. Tempatnya nggak jauh dari lokasi proyek. Dia duduk di pinggir pantai, kaki nyentuh pasir yang panas, mata mandangin ombak yang datang silih berganti. Angin laut nyapu wajahnya, tapi yang ada bukan rasa tenang, malah pikiran Tono makin ruwet. Dia mulai meratapi nasib, nyalahin keadaan, nyalahin hidup. Tiba-tiba, di tengah deburan ombak, Tono dengar bisikan halus. Suara itu kayak kebawa angin, lembut tapi jelas manggil namanya. Tono. Dia langsung nengok kanan kiri. Kosong, gak ada siapa-siapa. Cuma ada pantai yang sepi sama burung-burung yang terbang rendah di kejauhan. Tono nyoba cuek, tapi gak lama kemudian suara itu muncul lagi. Nadanya lebih pelan, kayak nyelusup langsung ke telinga. Tono! Bulu kuduknya mulai berdiri. Dia celingak-celinguk lagi, ngerasa kayak ada yang ngeliatin dari kejauhan. Tapi pandangannya cuma mentok di ombak sama langit biru yang mendung tipis. Saat dia udah mau beranjak, suara itu terdengar untuk ketiga kalinya. Lebih jelas, lebih dekat. Tono nelen ludah. Ada rasa dingin yang menjalar dari tengkuknya ke seluruh badan. Tanpa pikir panjang, dia langsung ninggalin pantai itu, balik ke lokasi proyek sambil ngibrit pelan. Tapi perasaan merinding itu gak hilang, seolah ada sesuatu yang baru aja nyentuh hidupnya dan gak akan pergi begitu aja. Minggu ketiga kerja di pesisir ini, hidup Tono makin kayak benang kusut. Di rumah, kabar dari istrinya bikin dia makin mumet. Anak pertama yang SMA butuh biaya tambahan buat beli buku dan bayar iuran sekolah. Anak kedua yang SMP juga lagi ada pungutan buat acara sekolah. Belum lagi si bungsu yang tiap hari merengek minta ini itu. Kalau dihitung-hitung, pengeluaran rumah bukannya berkurang, malah makin menggila. Dan sialnya, masalah nggak cuma datang dari rumah. Di tempat kerja, musibah datang kayak tamu tak diundang. Siang itu, saat lagi ngecor bata di lantai 2, Tono tanpa sengaja bikin salah satu temennya kena musibah. Tumpukan bata yang lagi disusun meleset, jatuh pas kena kepala temennya. Darah langsung ngucur, bikin semua orang panik. Temennya buru-buru dibawa ke puskesmas, dan kepala mandor cuma bisa geleng-geleng sambil bilang, "Ton, ini tanggung jawab lu. Lu harus bantu ganti biaya berobatnya." Kalimat itu langsung nyilet hati Tono. Dari mana dia harus dapat duit segitu? Gaji mingguan aja udah habis buat kebutuhan rumah. Tabungan? Jangankan tabungan, buat makan besok aja kadang masih bingung. Sore itu, setelah semua kerjaan selesai, Tono ngerasa nggak punya tenaga buat ikut ngobrol bareng tukang lain. Dia milih jalan sendirian ke pantai nyari angin. Di sana, dia duduk di atas batu karang besar, ngeliatin ombak yang terus pecah di bibir pantai. Matahari mulai turun, warnanya jingga, cantik. Tapi, di mata Tono, semua itu kayak lukisan pahit yang nggak bisa dia nikmatin. Pikirannya kosong, tapi hatinya rame sama keluhan. Kenapa hidup gue gini amat? Gue kerja banting tulang siang malam, tapi nggak pernah ngerasain lega. Orang lain kok kayak gampang aja hidupnya, gumamnya dalam hati. Tanpa sadar, waktu udah jalan pelan ke arah maghrib. Langit yang tadinya orange berubah ungu tua dan angin laut mulai dingin. Pas Tono mau bangkit buat balik, tiba-tiba, hush. Segerombolan burung walet, entah dari mana, terbang rendah melintas di atas kepalanya. Suara kepakan sayapnya aneh, kayak terlalu dekat, terlalu kompak, sampai bikin bulu kuduk Tono meremang. Dan di tengah suara ombak yang pecah, ada sesuatu. Bisikan, pelan, halus, tapi jelas sekali. Tono langsung menoleh ke kiri lalu ke kanan. Gak ada siapa-siapa. Dia nyoba ngeyakinin diri, mungkin cuma suara angin atau ombak. Tapi beberapa detik kemudian, suara itu datang lagi. Kali ini lebih dekat. Tono mulai ngerasa aneh. Perutnya mual, kulit tangannya dingin. Dia berdiri sambil matanya nyapu sekitar. Pantai kosong. Hanya ada dia, ombak, batu, dan burung walet yang sekarang muter-muter di langit atas kepalanya.
Bisikan itu datang lagi. Tono. Refleks Tono ngeluarin suara. "Siapa kamu? Apa maumu?" teriaknya dengan suara serak. Dia ngerasa marah bercampur takut. "Aku lagi pusing, jangan nambahin beban gue. Gue udah pasrah sama hidup gue, pergi sana." Angin laut mendadak kencang bikin rambut Tono berantakan dan pasir beterbangan. Burung-burung walet di atasnya nggak pergi, malah muter makin rapat di langit bikin bayangan hitam yang nutupin cahaya senja. Dan entah kenapa, suara itu kayak nyelip di antara desir angin terus nyusup masuk ke telinga Tono, bikin jantungnya berdegup lebih kencang dari biasanya. Tono nggak ngerti kenapa langkahnya berat waktu mau ninggalin pantai itu, seolah ada yang nahan, seolah suara itu belum selesai. Lalu sesuatu terjadi. Dari tengah pusaran burung itu, perlahan-lahan turun sosok wanita. Cara turunnya halus, seolah nggak terikat gravitasi. Rambutnya hitam panjang tergerai, bergoyang pelan diterpa angin pantai. Kulitnya putih pucat, begitu mulus sampai urat-urat tipis di wajah dan lengannya terlihat jelas. Gaun hitam panjangnya menjuntai sampai menyentuh pasir, berkilau samar di cahaya senja yang hampir padam. Tono cuma bisa melotot. Tubuhnya kaku, dingin, bahkan nafasnya pun kayak tertahan. Dia yakin gak pernah melihat kecantikan seperti ini di dunia nyata. Artis Bollywood paling cantik pun bakal kalah telak. Sosok itu melayang turun tepat di depannya. Jarak mereka cuma setengah meter. Mata wanita itu menatap lurus ke mata Tono. Dan dari bibirnya yang merah tipis itu terdengar suara jernih. "Aku bisa merubah hidupmu." Tono gemetar. Ucapannya singkat, tapi nadanya menusuk sampai ke tulang belakang. "Kalau kau mau hidupmu berubah, jadilah pengantinku." Belum sempat Tono berpikir, sosok itu menghilang sekecepat kilat. Gerombolan walet bubar ke segala arah, meninggalkan pantai yang kini kembali sepi, kecuali suara ombak. Tepat di saat itu terdengar suara teriakan dari belakang. "Tono! Tono!" Tono menoleh. Itu Sahidin, teman sekampungnya yang ngajak kerja di situ. Nafasnya ngos-ngosan. Ngapain kamu di sini, Ton? Dari tadi dicariin. Ayolah kita makan dulu. Ngapain bengong sendirian di pantai? Nanti kesambet setan tau rasa." Tono cuma berdiri dengan wajah pucat, bibirnya kaku, dan pandangan kosong. Dalam kepalanya, kata-kata wanita itu terus berulang, mengalun seperti mantra. "Jadilah pengantinku." Sejak pagi buta, mata Tono udah kosong kayak orang lagi bengong berat. Walau tangannya megang cetok, nyiduk semen, tapi pikirannya udah jauh melayang ke kejadian kemarin sore di pantai. Wajah wanita cantik misterius itu terus muncul di kepalanya. Kata-kata yang diucapkannya, "Jadilah pengantinku," terus muter tanpa henti kayak ada yang nyetel di telinganya. Semen di ember udah mulai mengeras, tapi Tono nggak sadar. Dia cuma ngelamun, bibirnya komat kamit tanpa suara. Peluh bercampur debu nempel di keningnya, tapi dia nggak peduli. Tiap gerakan tubuhnya terasa berat, kayak ada beban yang nyeret pikirannya ke satu arah, ke laut. Detik demi detik berlalu, batinnya makin gak karuan. Tono kayak orang yang lagi digodok dari dalam. Jantungnya berdebar aneh gak karuan, kayak abis lari jauh. Urat lehernya tegang, matanya sayu tapi nyala. Lalu, brak! Dia banting sendok semen ke tanah. Tanpa ngomong apa-apa, dia langsung lari meninggalkan lokasi kerja. Debu beterbangan di belakangnya, suara teriakan orang manggil dia cuma lewat di telinganya. Tono terus lari, makin cepat, napasnya memburu. Satu-satunya tujuan di kepalanya cuma satu, pantai itu. Pantai di mana dia ketemu makhluk cantik yang bukan dari dunia ini. Begitu sampai di bibir pantai, dia langsung berdiri di tengah pasir menghadap ombak yang berkejaran. Angin laut kencang banget, nyapu rambutnya yang basah keringat. Dengan dada naik turun, Tono teriak sekencang-kencangnya. "Aku mau jadi pengantinmu. Tolong rubah hidupku jadi lebih baik. Aku mau kaya raya." Begitu suara itu pecah di udara, laut langsung bereaksi. Angin dari arah samudra tiba-tiba nerjang, kencang banget, sampai pasir beterbangan nutup pandangannya. Ombak menggulung tinggi, udara jadi dingin menusuk. Dan dari tengah badai itu, Tono ngerasa tubuhnya ditarik sesuatu yang gak kelihatan. Buk! Dia terpental jatuh ke pasir, lalu semuanya gelap. Dalam kegelapan itu, Tono sadar dia lagi ada di suatu tempat lain. Alam bawah sadarnya kebuka lebar.
Di sana, wanita cantik itu berdiri anggun, gaun hitamnya melambai kena hembusan angin lembut. Kulitnya putih bening, matanya hitam pekat tapi dalam. Dia senyum, lalu megang tangan Tono. Tanpa banyak bicara, dia menuntun Tono jalan menyusuri garis pantai. Suasana sunyi, cuma suara walet yang terbang melintas di atas kepala. Mereka lalu berbelok ke hutan yang ada di perbukitan dekat pantai itu. Semakin dalam masuk, udara makin lembab dan suara walet makin ramai. Di tengah hutan, Tono melihat mulut sebuah gua besar. Dari dalamnya keluar aroma tanah basah bercampur harum bunga. Begitu masuk, dinding gua itu penuh dengan walet bergelantungan ribuan jumlahnya. Suaranya menggema bikin bulu kudu Tono merinding. Wanita itu terus menuntun Tono ke bagian terdalam goa, sampai mereka sampai di sebuah ruangan yang gak wajar ada di alam. Di sana ada ranjang besar dengan kasur putih empuk, ditutup tirai putih tipis yang bergoyang pelan. Kelopak bunga merah dan putih tersebar di permukaan kasur. Wanginya bikin kepala Tono berat. Wanita itu lalu berdiri di ujung ranjang. Tatapannya tajam tapi memikat. Bibirnya terbuka, suaranya menggema di seluruh goa. "Bangun dan datanglah ke sini." Seketika itu juga, Tono terhentak bangun di pantai. Napasnya ngos-ngosan, bajunya basah entah karena keringat atau air laut. Dia coba mengingat semua yang barusan terjadi. Dan kaget bukan main. Dalam kepalanya cuma ada satu pikiran, itu bukan mimpi biasa. Dengan langkah goyah tapi penuh keyakinan, Tono mulai berjalan. Dia menyusuri pantai, berbelok ke arah hutan, dan benar saja, di sana berdiri mulut gua besar, persis seperti yang dia lihat di alam bawah sadarnya. Langkah kaki Tono terasa berat, tapi anehnya hatinya justru seperti ditarik oleh sesuatu yang gak kelihatan. Udara di dalam gua itu dingin, lembab, dan bau amis burung walet bercampur dengan wangi bunga yang entah dari mana asalnya. Gema suara kakinya terdengar jelas, setiap langkah seperti menggaung panjang di perut bumi. Lorong gua itu ternyata sangat luas, seperti perut naga yang tak berujung. Dindingnya hitam berkilau, di beberapa titik memantulkan cahaya remang dari sela-sela batu. Ribuan walet bergelantungan di langit-langit, matanya berkilat seperti butiran kaca yang mengawasi setiap gerak Tono. Akhirnya, setelah melewati tikungan panjang, Tono sampai di sebuah ruangan besar. Di sanalah dia melihatnya. Sebuah ranjang berukir mewah, tak masuk akal bisa ada di tempat seperti ini. Kasurnya putih empuk, tirai tipisnya berwarna gading bergoyang pelan, seolah menyambut kedatangan tamu agung. Di atasnya, kelopak bunga mawar merah dan putih bertaburan. Aromanya menusuk hidung, memabukkan, membuat jantung Tono berdegup lebih cepat. Tapi, si wanita itu tidak ada. Ruangan itu sunyi, hanya suara tetes air dari langit-langit goa yang terdengar. Tono melangkah pelan, matanya menyapu setiap sudut mencari sosok yang sejak kemarin menghantui pikirannya. Dan saat tirai tipis itu ia singkap, di sanalah dia. Berbaring di ranjang, tubuhnya terbalut cahaya temaram. Kulitnya mulus bak porselin, mata itu menatap Tono dengan senyum yang penuh rahasia. Tubuhnya telanjang tanpa sehelai kain pun, dan posenya menggoda setiap urat nadi yang dimiliki laki-laki manapun. Tono menelan ludah, napasnya memburu. Si wanita cantik itu berbicara dengan suara lembut tapi menusuk, seperti bisikan yang langsung menggetarkan telinga dari dalam kepala. "Sini, naiklah. Malam ini kamu jadi pengantinku. Hidupmu aku jamin tidak akan pernah susah lagi." Tekad Tono langsung mengeras, otaknya sudah menyerah. Rasa penasaran dan nafsu bercampur jadi satu. "Peduli setan," pikirnya. Dengan tangan gemetar, dia melepaskan setiap helai bajunya, membiarkannya jatuh ke lantai batu yang dingin. Dia naik ke ranjang itu, lalu tubuh mereka pun bertemu. Malam itu menjadi malam pertama Tono dengan wanita cantik itu yang kita sebut dengan Ratu Walet. Tak ada saksi selain ribuan walet yang mulai terbang berputar di langit-langit. Dari kejauhan, suara seperti hujan deras terdengar, disertai gelegar petir yang memecah udara. Angin kencang masuk melalui mulut goa, membiokkan tirai tipis itu hingga berkibar liar, seakan ikut menari dalam percumbuan makhluk manusia dan makhluk gaib yang sedang mengikat janji terlarang.
Di dalam gua besar itu, Tono terbangun pelan-pelan. Matanya masih terasa berat, tubuhnya pegal luar biasa. Dia sempat ngucek-ngucek mata, berharap semua yang terjadi semalam cuma setengah sadar. Tapi begitu matanya benar-benar terbuka, jantungnya kayak diremas. Gua yang semalam terasa indah, hangat, penuh cahaya lilin dan harum kelopak bunga, sekarang berubah total. Hanya ada dinding batu basah, hawa dingin menusuk, dan suara tetesan air dari langit-langit. Kasur empuk yang ia rasakan semalam, tirai putih tipis yang melambai, semua hilang. Yang tersisa cuma lantai batu keras, dingin, dan lembab. Tono tertegun, nafasnya tercekat. Dia melihat dirinya sendiri, telanjang. Tubuhnya kotor, debu menempel, rambutnya acak-acakan. Dia buru-buru meraih pakaian yang tergeletak di tanah, pakaiannya basah, dan berbau tanah lembab. Dengan tangan gemetar dia kenakan semuanya. Jantungnya berdegup kencang. Otaknya dipenuhi pertanyaan. Apa yang barusan terjadi? Apakah semalam nyata? Apakah semua cuma mimpi? Tapi kenapa badannya sakit semua? Dan bekas harum bunga itu masih samar-samar tercium di kulitnya. Tanpa pikir panjang, dia langsung lari keluar dari gua itu. Nafasnya ngos-ngosan, langkahnya berat. Sesekali dia terpeleset di bebatuan licin, tapi dia tetap paksakan. Hingga akhirnya, dia melihat cahaya dari mulut gua. Dan tanpa menoleh ke belakang, Tono terus berlari menuju tempat kontrakan mes kuli di mana dia biasa tidur saat kerja jauh dari rumah. Begitu sampai, dia langsung masuk. Nafasnya masih memburu. Dia ambil semua barang-barang, masukin ke tas besar dengan gerakan terburu-buru. Nggak ada pamit, nggak ada salam sama teman-teman kerja. Dia langsung starter motor tuanya dan ngebut ke arah kampung Sidokayu. Sepanjang jalan pikirannya kacau. Memori semalam berulang-ulang di kepalanya. Suara lembut wanita itu, sentuhan hangatnya, dan janji yang terucap. Hidupmu nggak akan susah lagi. Tapi kenapa rasanya hati ini nggak tenang? Kenapa dadanya justru sesak? Tono gaspol. Angin siang yang panas nggak terasa. Yang dia mau cuma cepat sampai rumah, peluk istri, peluk anak-anaknya, dan melupakan semua ini. Tapi begitu sampai di ujung kampung, langkahnya mulai melambat. Matanya langsung menangkap sesuatu yang bikin bulu kuduknya berdiri. Di depan rumahnya, bendera kuning terpasang. Warga berkerumun. Jantungnya serasa copot. Dia matiin motor tanpa sadar, kakinya berat melangkah. Beberapa tetangga melirik. Ada yang cuma diam, ada yang nyamperin sambil bilang pelan, "Sabar ya Ton," dengan tatapan iba. Tono makin bingung. Kepalanya panas. Kenapa? Siapa? Batinnya berteriak. Tiba-tiba dari dalam rumah, anak sulungnya Rini lari keluar. Matanya bengkak, wajahnya penuh air mata. Dia langsung melompat memeluk ayahnya erat-erat. Tubuhnya bergetar. "Pak, Bima Pak." Suaranya parau. Tono terdiam. Tangan memegang bahu anaknya. "Bima kenapa Rin?" Tanyanya suara bergetar. Rini terisak. "Bima meninggal Pak. Tadi malam, Bima demam tinggi, terus kejang-kejang." Matanya melotot, terus kaku. Darah Tono seperti berhenti mengalir. Dunia di sekelilingnya tiba-tiba senyap. Tadi malam, saat anak bungsunya meregang nyawa, dia, ya Tuhan, dia sedang bercumbu dengan wanita misterius di gua itu. Tono langsung jatuh tersungkur. Air mata jatuh tanpa bisa dibendung. Rasa sesal, rasa takut, rasa ngeri bercampur jadi satu. Di telinganya, entah kenapa suara wanita itu seperti kembali terdengar. "Hidupmu gak akan susah lagi." Tapi kini suaranya terasa dingin, menusuk, dan mengerikan. Sore itu, langit di kampung Sidokayu mendung pekat. Gerimis tipis turun pelan, membasahi tanah merah di pemakaman yang baru saja menjadi saksi perpisahan terakhir keluarga Tono dengan anak bungsu mereka. Wajah Tono kusut, matanya sembab, langkahnya berat. Istrinya Siti memeluk foto kecil sang anak sambil menangis tertahan. Dua anak perempuannya berjalan di belakang, sesekali mengusap air mata, tapi tetap berusaha menopang ibunya agar tidak jatuh. Rumah mereka yang sederhana kini terasa jauh lebih sepi. Biasanya, suara tawa bocah kecil itu selalu memenuhi ruangan. Kadang rengekan Minda dibelikan permen, kadang ocehan polos yang bikin semua orang tertawa. Sekarang yang tersisa hanya keheningan yang menusuk. Begitu masuk rumah, Tono langsung menuju kamar. Dia melepaskan peci yang sejak tadi menempel di kepalanya, meletakkannya di meja kecil di sudut ruangan,
lalu membaringkan tubuh di kasur tipisnya. Badannya remuk, bukan cuma karena lelah fisik, tapi batin yang terkoyak. Nafasnya berat, matanya menatap kosong ke langit-langit. Lalu, bruk, suara itu terdengar jelas dari arah lemari bajunya. Seperti ada sesuatu yang jatuh dan menimpa tumpukan pakaian. Tono langsung terduduk, jantungnya berdegup kencang. Dengan langkah pelan, dia mendekati lemari kayu tua itu. Tangannya gemetar saat memegang gagang pintu. Krek, pintu lemari dibuka dan pandangan Tono langsung membelalak. Di atas tumpukan baju lusuhnya, berserakan tumpukan uang kertas. Bukan recehan, bukan 2000-an, tapi lembaran 100.000 dan terikat rapi. Jumlahnya begitu banyak, sampai Tono yakin itu mencapai ratusan juta rupiah. Dek, otak Tono berputar cepat. Dari mana semua ini? Siapa yang naruh? Kenapa di lemari saya? Tapi detik berikutnya, ingatannya langsung terlempar pada sosok itu, Ratu Walet. Perjanjian terkutuk yang dia buat. Janji yang dibayar dengan nyawa anak bungsunya. Tono mundur setapak, nafasnya memburu. Tangannya meremas ujung kasur, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Uang ini, uang darah. Bukti nyata bahwa si Ratu Walet menepati ucapannya. Kekayaan datang, tapi tumbalnya adalah darah daging sendiri. Sialnya, rasa takut itu bercampur dengan godaan. Matanya terus terpaku pada kilau lembaran-lembaran itu. Pikirannya pecah dua. Satu sisi ingin membuang semuanya, sisi lain sadar uang ini bisa mengubah hidupnya. Dengan gerakan cepat, Tono mengambil kain sarung, menjejalkan semua uang ke dalamnya lalu mengikatnya rapat. Dia menyeret kursi, memanjat dan menyembunyikannya di atas lemari. Beberapa barang sengaja dia tumpuk untuk menutupinya. Malam itu, rumah kembali sunyi. Hanya suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing dari kejauhan. Tono berbaring, tapi matanya tak kunjung terpejam. Sampai akhirnya, dalam tidurnya yang gelisah, dia kembali melihat sosok itu. Ratu Walet berdiri anggun di hadapannya. Wajahnya cantik, tapi matanya menyala seperti bara. Bibirnya tersenyum tipis. Puas, suaranya terdengar menggema, manis tapi dingin. Tono menatapnya dengan amarah membara. Dalam mimpi itu, dia ingin mencekik, bahkan membunuh perempuan iblis itu. Tapi langkahnya terhenti ketika Ratu Walet mendekat, membisikkan ancaman, "Kamu pengantinku sekarang. Jangan pernah kau langgar perjanjian, atau semua keluargamu mati." Tono terdiam. Nafasnya memburu. Ratu Walet lalu berbalik, melangkah menjauh sambil berpesan, "Buatkan aku kamar khusus, lengkap dengan ranjang. Selalu kunci. Tidak ada yang boleh masuk selain kau." Lalu gelap. Tono terbangun dengan keringat membasahi seluruh tubuh. Dadanya naik turun, dan dari luar jendela terdengar samar suara krik, krik, krik. Suara sayap ulet jumlahnya banyak sekali, yang seperti berputar mengelilingi rumah. Siang itu, Tono duduk di belakang rumah. Kopi hitam mengepul di cangkir, sementara rokok kretek di tangannya perlahan terbakar habis. Asapnya naik tipis ke udara, menyatu dengan langit senja yang mulai temaram. Namun, pikiran Tono tak tenang. Bayangan tumpukan uang di dalam lemarinya terus menghantui kepala. Dia tahu itu bukan uang biasa. Itu adalah darah dari anak bungsunya, tumbal yang dia berikan kepada Ratu Walet. Tapi di sisi lain, jumlahnya begitu besar, nyaris tak terhitung. Gimana cara makainya? Masa jujur sama mereka? Batinnya berkecamuk. Akhirnya, ide licik muncul. Tono memutuskan untuk membuat cerita bohong. Dia berdiri, memadamkan rokoknya, lalu pamit keluar rumah. Tak lama sebelum maghrib, dia pulang kembali. Dengan wajah sumringah, Tono mengumpulkan istri dan kedua anak perempuannya di ruang tamu. Dengan nada meyakinkan, ia berkata bahwa hari ini ia menang togal, 4 angka tepat dan mendapatkan hadiah ratusan juta rupiah. Istri dan anaknya spontan girang mendengarnya. Namun senyum sang istri perlahan memudar. "Uang haram, Ton?" gumamnya dingin. Tono mencoba membujuk, memeluk dan berjanji bahwa ini adalah rezeki untuk keluarga. Akhirnya sang istri luluh. "Besok aku tunjukin hadiahnya," ucap Tono singkat. Keesokan harinya, Tono pura-pura pergi mengambil uang hadiah itu, padahal dia mengambil buntelan kain yang semalam disembunyikan di atas lemari bajunya.
Dia memasukkannya ke dalam tas, keluar rumah dan kembali saat matahari sudah tinggi. Di ruang tamu, Tono membuka tas itu perlahan. Tumpukan uang yang tebal menggunung di meja membuat mata istri dan anaknya berbinar-binar. "Kita nggak akan susah lagi, Bu. Rini, Siska," katanya sambil tersenyum. Hari-hari berikutnya rumah mereka direnovasi, cat tembok baru, perabotan ganti, bahkan satu kamar tambahan dibangun. Namun ada hal aneh, kamar itu selalu dikunci rapat. Tono mengatakan kepada keluarganya bahwa kamar itu adalah kamar tamu dan tidak boleh ada yang masuk, kecuali dirinya. Dan sejak malam pertama kamar itu selesai, pintunya tak pernah terbuka, bahkan untuk sekedar dibersihkan. Rumah baru Tono kini berdiri gagah di tengah kampung Sidokayo. Catnya masih kinclong, dindingnya rapi, gentingnya pun mengkilat memantulkan cahaya matahari. 2 unit motor baru dari dealer terparkir manis di teras, bikin iri sekaligus heran tetangga. Desas-desus kalau Tono menang togel sudah jadi bahan obrolan warung kopi tiap sore. Bagi warga, itu alasan yang cukup untuk menjelaskan perubahan drastis ini. Buat Tono sendiri, semua terasa seperti mimpi. Ekonomi bukan lagi beban. Tagihan lunas, dapur ngebul tiap hari, anak-anaknya bisa jajan tanpa mikirin recehan terakhir di dompet. Tapi di balik semua kenyamanan ini ada rahasia besar yang dia simpan rapat-rapat. Rahasia yang bahkan istri dan anaknya gak akan pernah nyangka. Malam itu udara lembab menusuk tulang. Di kamar tidurnya Tono rebahan, mencoba memejamkan mata. Tapi begitu kesadarannya mulai hanyut, mimpi itu datang lagi. Ia berdiri di sebuah ruangan yang temaram, hanya diterangi cahaya samar seperti rembulan. Dari sudut ruangan, sosok Ratu Walet muncul. Kali ini tanpa sehelai kain pun menutupi tubuhnya. Kulitnya pucat berkilau, matanya tajam tapi memikap, bibirnya tersenyum menggoda. Dia mendekap Tono erat, nafasnya hangat di telinga. "Makasih kamarnya. Mulai sekarang aku akan datang tiap malam Jumat Kliwon. Kamu harus temani aku di kamar itu sampai pagi." Suara itu lirih tapi penuh kuasa. Tono yang setengah sadar hanya bisa mengangguk, hatinya berdegup cepat. "Dan satu lagi, buatkan aku satu bangunan beton supaya anak-anakku bisa datang ke sini. Bangunan untuk walet-waletku." Tono lagi-lagi mengangguk tanpa banyak pikir. Ratu Walet menatap Tono tajam, lalu bibirnya menyentuh pipi Tono. Sejurus kemudian ia memudar, meninggalkan aroma wangi aneh yang menusuk hidung. Tono terbangun dengan keringat dingin membasahi pelipis. Nafasnya terengah-engah, tapi ingatan mimpinya jelas. Tanpa buang waktu, ia langsung menyambar sarung dan melangkah keluar rumah, menuju tanah kosong di pinggir rumahnya. Pemiliknya, seorang lelaki tua yang sudah lama ingin menjual, dibuat kaget karena Tono menawar dengan harga tinggi tanpa banyak tawar-menawar. "Jadi saya jual," kata si pemilik sambil mengeleng tak percaya. Keesokan harinya, pekerja bangunan langsung berdatangan. Tono memerintahkan mereka membangun sebuah bangunan beton tinggi, modelnya mirip rumah burung walet di kota. Istrinya menatap dari teras dengan dahi berkerut. "Mas, buat apa beli tanah sama bangun gini? Katanya buat sarang walet, emang bisa?" Tono cuma senyum tipis. "Biar ada usaha baru," jawabnya singkat. Istrinya malah ketawa kecil, merasa aneh. Mana ada orang bikin usaha walet di kampung kayak gini? Emang burungnya mau datang? Tono tak menanggapi. Dia tahu penjelasan apapun hanya akan memancing curiga. Biarlah waktu yang menjawab. Beberapa warga yang lewat juga ikut nyeletek sambil nyengir, menertawakan usaha nekat Tono. Tapi Tono tak peduli. Bangunan itu harus selesai sesuai permintaan sang ratu. Hari itu Tono berdiri di depan bangunan yang mulai terbentuk, menatapnya lama. Di balik wajah tenangnya ada rasa aneh yang mulai tumbuh, campuran antara bangga, takut, dan rasa tak sabar menunggu Jumat Kliwon berikutnya. Malam itu akhirnya tiba. Malam Jumat Kliwon pertama sejak Tono bikin kamar khusus buat Ratu Walet. Sebelum tidur, Tono sempat bilang ke Wati, "Aku mau tidur di kamar tamu ya, jangan diganggu, lagi fokus kerjaan." Dan Wati cuma ngangguk, gak mau banyak tanya.
Begitu yakin istrinya udah terlelap, Tono langsung melangkah ke kamar itu. Malam terasa sunyi, cuma suara jangkrik sama angin yang sesekali nyolip lewat celah rumah. Dia cuma pakai kaos singlet lusuh dan sarung tipis, tanpa kolor lagi. Tono buka pintu kamar khusus itu pelan-pelan, masuk, lalu langsung kunci rapat dari dalam. Lampu kamar nyala, suasananya sederhana, kasur spring bed di tengah, lemari kayu jati di pojokan, jendela ditutup rapat sama gorden merah. Dia rebahan sambil menunggu. Jantungnya mulai berdegup aneh, kayak orang mau ketemu kekasih gelap. Sayup-sayup, suara ciap-ciap burung walet mulai terdengar di atap rumah. Udara kamar mendadak dingin. Lalu dari arah jendela yang ketutup gorden, sosok itu muncul. Dia menembus tirai kain merah, berdiri di hadapan Tono. Cantik luar biasa. Gaun hitam panjangnya bergelombang pelan, senyumnya bikin darah naik ke kepala. Tanpa ngomong apa-apa, Ratu Walet mulai melepaskan gaunnya. Kulitnya putih nyaris bening, tubuhnya sempurna tanpa celah. Dia naik ke ranjang, merangkak pelan mendekati Tono. Dan malam itu, mereka bercumbu, berbuat hal terkutuk yang gak akan pernah diterima bumi. Ronde demi ronde, Tono nyaris gak kuat nyimbangin nafsu makhluk halus ini. Berkali-kali dia klimaks, tapi sang ratu gak berhenti. Nafasnya berat, tatapannya tajam, seakan mau melumat sampai habis. Menjelang subuh, barulah Ratu Walet pamit, menjiung leher Tono lama-lama sebelum perlahan menghilang seperti kabut. Tono terkapar lemas, tubuhnya basah keringat, kayak habis tanding 5 babak tanpa istirahat. Tiba-tiba, ada suara kresek-kresek dari dalam lemari. Tono bangkit, buka pintu lemari, dan lagi-lagi tumpukan uang memenuhi rak paling atas. Pagi mulai datang. Tono keluar dari kamar itu, kunci lagi rapat-rapat. Dia lihat Wati berdiri di jendela ruang tamu. Tatapannya bingung. "Ada apa?" tanya Tono. Wati nunjuk keluar sambil melango. "Pak, lihat, bangunanmu itu udah diisi burung walet. Lihat tuh, mereka terbang masuk sarang." Tono cuma nyengir kecil. Dalam hati, dia tahu ini baru awal dari semua rejeki yang dikasih Ratu Walet. Begitulah bro, kisah kelam si Tono, lelaki kampung sederhana dari Sidokayo yang akhirnya terjerumus jadi pengantin Ratu Walet demi pesugihan, demi uang, demi kemewahan, demi ngelihat istrinya bisa belanja tanpa mikir, anak-anaknya makan kenyang tiap hari, dan dirinya nggak perlu lagi keliling nyari kerja serabutan. Tapi di balik itu semua, ada harga yang dibayar. Harga yang nggak main-main. Harga yang bikin merinding tiap orang yang tahu ceritanya. Tono rela menumbalkan darah dagingnya sendiri, si bungsu, anak lelaki berusia 3 tahun buat memenuhi kontrak yang udah dia sepakati sama makhluk dari alam lain. Dan sejak malam itu, kehidupan Tono berubah 180 derajat. Sekarang, usaha sarang walet miliknya bukan cuma maju, tapi meledak kayak roket. Bangunan 3 lantai khusus sarang walet yang awalnya cuma rencana di kertas, sekarang udah berdiri megah di tengah kampung Sidokayo. Ratusan, bahkan ribuan burung walet terbang mondar-mandir di atas atapnya setiap hari. Nyangkut di lubang-lubang pintu masuk, bikin sarang-sarang putih mahal yang dijualnya sampai ratusan juta rupiah per bulan. Warga kampung cuma bisa geleng-geleng kepala, bingung dari mana modalnya, dan heran kenapa walet-walet itu betah banget di sarang milik Tono. Ada yang nebak karena aromanya beda, ada yang bilang karena tekniknya rahasia, padahal semua itu cuma topeng. Nyatanya, itu adalah hasil dari perjanjian yang gak bisa dibatalin. Setiap malam Jumat Kliwon, Tono selalu mempersiapkan diri. Bukan buat ibadah, bukan buat kumpul keluarga, tapi buat melayani sang Ratu Walet sampai tubuhnya gempor. Ritualnya selalu sama, menunggu sendirian di kamar tamu, pintu dikunci, lampu menyala, gorden merah tertutup rapat. Sayup-sayup suara walet terdengar di atas atap, lalu bayangan cantik bergaun hitam melayang masuk, menembus jendela dan berdiri di hadapannya dengan senyum yang gak bisa diartiin manusia biasa. Mereka bercumbu, mereka bersetubuh. Bukan sekali, bukan 2 kali, tapi sampai berulang-ulang seperti gak ada batasnya. Tono gak pernah bisa menolak, gak pernah bisa berhenti, sampai makhluk itu puas. Dan setiap kali ritual selesai, subuh-subuh lemari kayu jati di kamarnya selalu penuh tumpukan uang. Itu terus berulang, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Dan dari situ Tono naik jadi orang terkaya di Sidokayo. Bahkan kalau ukurannya satu provinsi, namanya masuk daftar. Rumah megah, mobil mewah,
tanah di mana-mana. Semua orang tahu Tono sukses. Tapi nggak ada yang tahu bahwa harga di balik itu semua adalah jiwa anaknya sendiri dan tubuhnya yang tiap malam Jumat Kliwon diperas habis. Mau sampai kapan Tono kuat meladeni ratunya? Mau sampai kapan tubuhnya tahan? Atau kapan waktunya Ratu Walet itu datang bukan cuma buat minta tubuhnya, tapi juga nyawa Tono sekalian? Pesan gue cuma satu kalau lo lagi susah. Jangan pernah nyari jalan pintas lewat cara yang lo nggak ngerti. Apalagi sampai berkata aral. Lo punya Tuhan, bro. Uang bisa dicari, rezeki bisa dikejar. Tapi kalau nyawa atau keluarga yang jadi taruhannya, nggak akan ada gunanya. Sebab perjanjian sama setan itu nggak ada yang gratis. Dan cicilannya bisa sampai ke akhirat. SDB iArt undur diri, dan salam Ratu Walet.